Pertemuan kelima. Ya, pertemuan kelima ini contoh ya. Iya. Nah, nanti kita itu akan belajar begini. Misalnya nih. Oke. Ini materinya berarti di sini. Ini kan sudah ini. Ini nanti di pertemuan 1, 2 ya. Anggaplah kita sudah pertemuan kelima nih. Ya. Nah, ini. Materi apa bacanya? Coba Ibu baca, Ibu. Materi baru pertemuan. Nah, pertemuan kelima. Misalnya fiil madhi atau kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Jadi yang tadi itu Ibu, yang tadi ini adalah bentuk pengulangan kan kita sudah 4 pertemuan berarti kan? Iya. Ya, berarti ini sudah selesai kita ulang, kemudian kita masuk ke pelajaran baru. Nah, ya. Pelajaran. Jadi misalnya ada yang sudah paham-paham di sini, misalnya ada kegiatan silahkan. Kalau bisa ini misalnya ini diulang karena ini setiap minggu diulang ini. Ya. Apa itu yang diulang Ibu? Kertas ajaib, kemudian apa namanya? Penjelasan-penjelasan ya, warnanya dan seterusnya ya kan? Iya. Nah, oke, misalnya kita akan masuk pertemuan yang kelima. Nah, ya. Nah, misalnya nih, ini tugas nih. Ayo, siapa yang ingin setoran kertas ajaib 1, baris 1 sampai 15. Nah, tentu ini udah bisa, berarti kan sudah sebulan. Kalau sudah pertemuan kelima berarti sudah sebulan. Ya kan? Nah, nanti akan ada mungkin Ustadz saya siap. Nah, ya kan? Karena rata-rata semua ini bisa. Jadi Ibu jangan bayangkan sekarang saya bisa hafal nggak, jangan. Ibu akan lewati, nanti kan namanya berproses, ya. Kalau Ibu bayangkan langsung yang sulit, ya apa namanya akan sulit. Tapi kalau Ibu lewati prosesnya, insya Allah enggak, ya. Nah, misalnya kita akan sampaikan, oke, sekarang kita masuk materi yang baru. Ya, ini pertemuan yang kelima. Berarti kita sekarang minggu yang kelima nih, ya. Ya. Kita akan belajar kata apa itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Sambil Ibu buka halamannya, halaman 107 misalnya, ya kan ada. Nah, kan? Nah, halaman 107. Coba dibuka semua halaman 107 ada. Merah ya. Di buku yang merah. Di buku yang merah. Kalau yang hitam itu khusus kamus ya. Ya. Ada nggak 105? 107 ada. 107. 107. Ada. Nah, kan? Latihan lanjutan. Iya, 107. Tapi Ibu nggak usah terlalu perhatikan di buku, itu nanti Ibu di rumah. Kalau bisa Ibu terus perhatikan yang di layar. Ya, biar fokusnya tidak pecah. Ya. Nah, nanti akan kita jelaskan, ini materinya seperti ini ya. Materinya seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi polanya itu misalnya saya katakan ini pola dari kata kerja atau fi'il madhi. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Ya, oke, kita ulang-ulang terus ya, kemudian sampai betul-betul hafal. Nah, kemudian kenali cirinya ya. Kemudian kita berikan contoh kata yang lain. Nah, seperti itu. Jadi fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan. Ya, dan seterusnya. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan, dan seterusnya ya. Ini baru contoh. Kemudian kita masuk ke contoh ke rinciannya. Fa'ala dia telah ya. Kita cari contohnya dalam Al-Qur'an. Nah, kan ada tuh Al-Qur'annya di bagian belakang Ibu ya? Iya. Ada Al-Qur'annya di bagian belakang. Misalnya ini contohnya khotama. Oh, berarti khotama itu artinya dia telah mengunci. Zada, zada itu menambah. Siapa yang telah menambah? Dia telah menambah. Maksudnya Allah ya. Ya. Amanah. Amanah nih yang kotak merah, amanah, dia telah beriman. Ya. Atau amanah sama aja ya, dia telah beriman. Kemudian misalnya kata yang kedua fa'alu, mereka telah beriman dan seterusnya ya. Ini contoh-contohnya. Ya, ini materinya akan kita sampaikan ya, kita kasih contoh dalam Al-Qur'an sekejapnya. Ya. Jadi lengkap Ibu ya. Nah, misalnya rozaqona, kami telah memberi rezeki. Nah, ya kembali lagi. Nah, kemudian kita setelah mengetahui
setelah mengetahui polanya tadi, ya, atau wazannya, kita kasih kata yang lain, misalnya ibadah, zikir, syukur, sabar, ilmu, amal. Ini 6 sebagai contoh. Kalau kata kerja itu kan ribuan. Ya, ini sebagai contoh. Misalnya kita zikir, nah, rubah seperti kata tadi. Kalau tadi kan apa? Fa'ala, dia telah mengerjakan. Kalau zikir berarti zakaro, dia telah berzikir. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. Kalau mereka telah berzikir, zakaru, nah, dan seterusnya. Ini materi, masih materi nih. Ada juga di bukunya, bisa nanti dilihat kan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, saya mau tanya Pak Ustadz, itu di buku saya warna, contoh apanya di Al-Qur'annya kok nggak berwarna? Ada berwarna di belakang, Bu. Di bagian belakang, Ibu. Belakang. Di halaman berapa? Di bagian belakang. Ya, biru aja, nggak ada berwarna. Coba Ibu angkat bukunya. Ibu ini Ibu siapa? Saya berwarna, Pak Ustadz. Berwarna. Kan? Mana? Coba Ibu bagian belakang ada Qur'annya, Bu. Bagian belakang. Iya. Ya ada, memang ada, tapi warnanya kok nggak warnanya biru doang. Coba Ibu foto kirim ke WA saya, masa biru, Bu? Di halaman 139 tuh. 139. 141. Iya. Berapa? Sudah 140, kalian nggak pakai halamannya. Mulai berwarna. Sudah 141. Ya, halaman 100. Satu tidak warna, 42. Kalau Qur'annya Iya. nggak ada halamannya ya? Nggak ada halamannya ini. Tapi 141 buka lagi. Itu langsung. Iya. Iya Iya kan? betul. Iya. Iya ada warnanya di belakang. Ada. Ya. Ada dapat, Bu ya? Sudah 140 kan? Iya, betul. Dapat, Iya Bu? ada biru, ada merah, ada hijau Oke, itu ya. siap ya. Kita lanjut dulu, Bu. Ini baru contoh ini, Bu. Nah, Iya, ini makasih. kita akan kasih contoh nanti ini. Ini kita belum belajar, ini baru contoh Iya. belajarnya kita nanti. Ya. Nah, kita akan rubah ini kata-kata ini. Jadi kembali ke kaidah tadi. Nah, ini kita kembali lagi ke kaidah yang tadi. Nah, ya kan? Fa'ala, dia telah mengerjakan. Berarti kita ambil kata ibadah, abada, dia telah beribadah. Fa'alu itu mereka telah mengerjakan. Oke, di sampingnya ambil contoh kata ibadah. Abadu, mereka telah beribadah. Oke, contohnya rumusnya atau apanya? Polanya fa'alta. Apa tadi fa'alta? Kamu telah mengerjakan. Nah, sekarang kita mau katakan kamu telah beribadah, berarti abadata. Jadi ujung-ujungnya sama nih, lihat nih. Ujungnya sama semua kan? Iya. Wah, ada ta di sebelahnya ta, ada tum di sebelahnya tum. Iya. Tu, na. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kita belajar, kemudian contoh-contohnya, kemudian nanti kita akan latih Bapak Ibu. Kita akan latih. Oke, coba Ibu, misalnya Ibu Lina Peti Agustiani, misalnya nih. Ibu tadi sudah hafal polanya, coba dihafalkan polanya. Oke, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum. Cuma 6, Bu. Fa'altu, fa'alna. Oke. Sekarang Ibu pilih satu kata, rubah seperti wazan tadi atau pola tadi. Misalnya saya pilih kata syukur. Nah, oke, silakan Ibu rubah, kan sudah tahu. Nanti kita ajarin. Ya. Nah, di sini keterampilannya nanti. Nah, misalnya syukur. Oh, berarti syakaro, syakaru, syakarta, syakartum, syakartu, syakarna. Ya. Ya. Nah, karena kembali ke kaidah ini tadi. Ini. Ya kan? Ini baru contoh nih. Sudah, kemudian Ibu siapa lagi? Nanti kita akan minta. Nanti kita akan absen setiap minggu. Yang sudah dapat giliran mungkin yang belum lagi. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu kita menerjemahkan. Nah, ini yang terakhir, ini akhir. Kalau sudah materi sudah dipahami, semua sudah kasih contoh, ya ada yang bertanya belum paham, kita jelaskan lagi, ya. Mungkin ada tugas juga, Ibu coba terjemahkan ini di rumah, kita lihat terjemahannya mungkin melalui video atau audio, ya. Nah, kemudian kita kembali ke tugasnya. Menerjemahkan Qur'annya. Nah, misalnya kita di sini menerjemahkan surat Al-Fatihah. Kita selesaikan Al-Fatihah. Ya.
Al-Fatihah kita terjemahkan ya sampai selesai. Nah, ada pertanyaan ya. Kemudian kita cocokkan dengan kaidah yang kita pelajari. Akhirnya disitulah kita dapat beberapa ilmu ya, ilmu yang baru yang bisa kita terapkan ya, sehingga nanti akan berentet tuh ya, akan ada hubungannya dengan pelajaran berikutnya ya. Jadi kita setelah kasih teori, setelah kita kasih polanya atau rumusnya, kemudian latihannya sudah di kelas ya, maksudnya lewat apa namanya, di kelas, maksudnya lewat Zoom begini ya, kemudian kita menerjemahkan. Nah kemudian Ustadz, saya bertanya dulu sedikit ya, boleh ya Pak Ustadz ya? Oke, silakan Ibu. Nah, tadi kan kita mau menerjemahkan kata Pak Ustadz. Jadi berarti kita hanya bisa memakai mushaf yang Pak Ustadz ini, yang ini. Dan sekejap. Bisa mushaf lain, karena tidak tahu tanda-tandanya kan, tidak tahu ini kan kita udah lihatnya warna hijau, warna ini. Sedangkan mushaf lain tidak ada. Bagaimana Pak Ustadz? Betul. Baru belajar, Bu. Ya, terus pertanyaannya Bu? Setelah kita udah walaupun sudah belajar, tapi kita kan udah terbiasa dengan warna-warni yang seperti ini, kita tidak bisa memakaikan dengan mushaf yang lain. Gimana kira-kira Bu Ustadz? Oke, baik. Bagus ya. Ini Ibu siapa Bu? Agnesia. Oh, Masya Allah, Ibu Agnesia ya. Dari Jakarta Bu ya? Ya. Makasih Bu Masya Ustadz. Allah. Iya, makanya kita belajar di sini Bu ya. Memang metode sekejap adalah keunggulannya itu adalah kata-katanya diberikan warna Ibu. Ya. Kata-katanya diberikan warna. Jadi kalau mau nyambung, kalau istilahnya ya, mau nyambung ya antara apa yang kita pelajari, ya adalah kita memakai mushaf yang tentu yang sesuai dengan kaidah sekejap atau Quran sekejap. Kita punya Quran 30 juz sekejap ya. Nah, apa namanya? Itu kalau mau nyambung, kalau mau bisa dan terlatih terus. Jadi bukan hanya juz 1 tapi sampai 30 juz ya. Nah, itu kita ada juga Al-Qur'annya. Kemudian kalau kita pakai Quran yang biasa ya memang kesulitan bagi sebagian orang Ibu. Ya. Tapi bagi sebagian orang juga ada yang sangat terbantu Bu dari kaidah sekejap ini, walaupun dia pegang Quran yang hitam semuanya, karena dia paham polanya, ya pasti dia akan bisa tebak ini nanti warnanya ini. Kalau di sekejap pasti ini merah, pasti ini biru. Jadi dia kebayang. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu jauh dulu, ya. Kita ikuti dulu prosesnya, ya. Kita ikuti dulu prosesnya. Kita akan selesaikan dulu juz 1 Ibu, ya. Seperti itu. Nah, ini tampilan daripada Al-Quran atau sekejap ya, Quran sekejap. Ya, ini keunggulannya adalah dengan diberikan warna-warni seperti ini. Hijau itu Indonesia banget. Warna apa namanya, warna Indonesia. Atau sudah menjadi bahasa Indonesia. Warna merah banyak banget. Nah, itu nanti kita hafal itu kertas ajaib. Kemudian yang ketiga biru itu mudah banget. Kemudian yang hitam itu ya apa ya? Itu kurang banget ya. Dan kita dibantu dengan kamusnya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ya selesai sudah pertemuan kelima kita hari ini. Kita sudah terjemahkan surat Al-Fatihah, ya. Kita sudah terjemahkan, ya sesuai dengan metode sekejap ya. Pasti ada nih pola-pola yang muncul di sini yang sesuai yang kita pelajari tadi. Ini contohnya Ibu. Saya kasih contoh aja nih, makanya saya agak cepat. Siroto, lihat ayat yang ke-7. Sirotol ladina. Siroto itu warna hijau Ibu. Itu berarti artinya Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Sirot itu bahasa Indonesia Ibu. Di kamus besar bahasa Indonesia dia sirot ini. Jalan. Cuma mungkin kurang familiar ya. Tapi intinya dia sudah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, bisa. Ya. Sirot itu bahasa Indonesia. Ya. Terus sirot. Ustaz, di bawahnya itu ada tulisan ada angka 62, itu apa tuh? Oke, itu nanti pertemuan pertemuan ketiga atau keempat Ibu. Nanti kita akan jelaskan pola garis, pola angka. Ya. Terima kasih, Ustaz.
Ya, baik. Siroto, jalan. Nah, jalan kan? Alladzina. Alladzina warna merah nih. Berarti ibu-ibu nanti sudah hafal tuh alladzina. Karena ibu sudah hafal kertas ajaib. Ibu tuh ada lagi proses tuh menghafal kertas ajaib tuh sampai pertemuan kelima ini. Oh, alladzina itu orang-orang yang. Coba bisa dilihat di kertas ajaibnya. Ya. Di kertas ajaibnya coba lihat baris yang ke berapa? Di kertas ajaib 1 ya. Ada kata alladzina. 6 ya. Ya, di baris yang ke-6 ya kan? Apa artinya alladzina? Orang-orang yang. Orang-orang yang. Ya, oke. Berarti siratal ladzina artinya jalan orang-orang yang. Ini warna merah ini Masya Allah banget ini kalau sudah tahu ini. Ya, orang-orang yang. Nah, berarti jalan orang-orang yang. An'amta. An'amta, Ibu perhatikan an'amta itu ada ta di belakang. Itu sesuai dengan kaidah yang baru kita pelajari tadi. Saya mundur dulu. Ini nih. Ini an'amta nih. Nah, ini. Ada kata ta di mana yang ada ta di belakangnya? Abadata. Fa'alta, ya kan? Fa'alta. Fa'alta. Ada ta kan di belakangnya? Ya. Fa'alta itu kamu telah mengerjakan. Oke, kita kembali ke yang tadi. Ini. An'amta, ada huruf ta di belakang? Kamu telah mengerjakan. Ta itu menunjukkan anta. Kamu telah. An'am itu memberi nikmat. Nikmat. An'am. Makanya biru itu sebenarnya dia punya kata dasar bahasa Indonesia. Berarti an'amta artinya orang yang enggak. An'amta jangan pakai orang-orang. Saya cuma tanya an'amta. Jalan orang-orang telah kamu beri nikmat. Ta di belakang itu menunjukkan kamu telah. Nah, kan? Iya enggak? Kita kembali lagi kalau masih lupa nih. Kita pelan-pelan. Kita kembali lagi nih. Kita kembali lagi ke kaidah yang tadi. Lihat nih. Ya, fa'alta. Apa bacanya? Yang ada ta di belakang yang mana? Fa'alta. Fa'alta. Fa'alta itu artinya adalah kamu telah. Telah apa? Kalau di sini kan fa'al, mengerjakan. Nah, yang kita dapat di sini di surat Al-Fatihah adalah an'amta. Tanya sama. Huruf ta di belakang. Ta itu adalah kamu telah. Jadi an'amnya dicari Ustaz. An'amnya itu ini warna biru pasti bisa nebak. Oh, an'am itu dari kata nikmat. Memberi nikmat. Jadi an'amta artinya kamu telah memberi nikmat. Ustaz. Ya. Maksudnya Allah ya, kamu sih engkau. Engkau telah beri nikmat. Ya. Ustaz, bentar Ustaz. Ustaz mengatakan an'am itu saya tidak bisa tahu artinya karena saya tidak semuanya saya mengerti bahasa Arab. Ini Ibu baru perkenalan Bu. Betul. Insya Allah nanti Ibu akan tahu sendiri. Semangat banget Bu. Ya. Insya Allah Ibu akan tahu nanti kalau sudah dilatih. Kan kita masih langka, masih ini. Iya, benar. Ibu jangan buru-buru. Semangat. Ya. Jangan terburu-buru nanti apa namanya? Kalau buru-buru ya nanti bisa jadi ada yang nggak masuk ya. Kita pelan-pelan aja. Oke? Ya. Nah, kemudian alaihim itu warna merah. Ah, ini sudah hafal. Ala itu apa? Atas, him mereka. Berarti ya, jalan orang-orang yang engkau atau kamu, tapi Allah ya. Kalau Allah berarti engkau, lebih enak. Engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Nah, ini ya, ini contoh aja ini. Kemudian, setelah kita belajar seperti itu, ya, nah, apa namanya? Itu tugasnya yang kemarin ya. Sekarang pertemuan kelima adalah kita mendengarkan Tasmi Al-Baqarah ayat 6 sampai 12. Nah, ini ayat 6 sampai 12. Jadi kalau yang tadi itu Ibu masih murojaah, masih pelajaran yang kemarin sebenarnya. Yang keempat, ini kan pertemuan kelima. Pertemuan yang keenam ini, yang kelima ini adalah tasmi atau tasmi itu mendengarkan. Ibu kan sudah 1 minggu tuh waktunya di rumah kan. Ibu cari-cari di rumah, Ibu belajar dari kaidah yang kita ajarkan. Ya, Ibu menerjemahkan berdasarkan warna-warna dan pola-pola yang sudah pernah kita ajar. Lalu kemudian kita coba terjemahkan ayat 6 sampai
12. Ini ayat, ini suratnya. Jadi surat ini Ibu, ini sekarang kita bahas di pertemuan kelima nih ya. Kita sekarang pertemuan kelima. Berarti pertemuan keempat lalu berarti kan ada waktu tuh 1 pekan sampai ketemu pertemuan kelima kan? Iya. Ibu-ibu di rumah ya harus rajin. Ibu-ibu sudah melatih diri ya, atau mungkin sudah cari-cari juga khususnya kata-kata warna hitam. Kemudian coba ibu misalnya Ibu Mahfuza, ibu sudah latihan nggak ini? Atau ibu sudah semprotkan di grup nggak? Oke, coba ibu terjemahkan ayat yang ke-6 sesuai dengan yang ibu sudah kerjakan. Oke, beliau terjemahkan. Kalau sudah bagus, kalau sudah bagus, oke ya sudah bagus terjemahannya. Tinggal ini, sesungguhnya. tinggal ini ya, kan? Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang, ya kan? Coba deh. Ya. Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang Orang-orang kafaru itu sama Kafir. dengan tadi. Pola yang ini. Ini ada huruf apa di belakang Ibu? Ada waw dengan alif ya. Kita lihat kaidah yang sudah kita ajar tadi. Ada waw dengan alif nih. Mana ada waw dengan alif di sini? Ma'alu. Fa'alu. Apa artinya fa'alu? Mereka telah ya. Mereka telah mengerjakan. Ini kalau ini mengerjakan ya. Ini ada di catatan ya, Ustaz ya? Ya. Ada di catatan ini nih ya? Yang 1379315 ini ada nggak catatan di sini di kita? Itu contoh. Oh, ada Bu, ada. Ada Di ya? bukunya ada. Tapi Ada Ibu ya? jangan lihat buku kalau saya lagi ngajar biar ngerti Ya, ya enggak. Ya makanya nanti Nah, kalau lupa ada. bisa lihat. Ada ya? Rekamannya juga ada. Jadi saya jelasin begini nih. Ini lagi terekam nih, Bu. Ya, ya, ya. Jadi saya menjelaskan begini ya. Ibu mungkin saya nggak ngerti tuh yang Ustadz jelasin semalam. Ntar lagi videonya. Ada ya. Nah, kan ada teman-teman juga di situ hadir kan. Iya, ya. Oke, fa'alu ini artinya mereka telah mengerjakan. Mereka telah. Oke, berarti ketemu tuh di ayat yang tadi sama polanya, cuma di sini dia kafaru pakai kata kafir. Tapi sama belakangnya. Kafir berarti ya. Oh, berarti kafir, berarti waw di belakang mereka telah nih, sama dengan fa'alu tadi. Kalau fa'alu kan mereka telah mengerjakan. Kalau kafaru, kafir, berarti mereka telah Kafir. Ya, Oke, sekarang jadi orang-orang kita yang terjemahkan kafir. misalnya. Innalladzina kafaru. Inna kan sudah hafal nih karena warna merah. Kertas ajaib nih. Alladzina sudah tahu. Tahu orang-orang yang. Ya. Orang-orang yang. Berarti sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Mereka telah kafir. Nah, dan seterusnya ya. Kafir. Kita terjemahkan sampai ini belum, masih sulit, belum kebayang karena ini pertemuan kelima sebenarnya ini Bu, dan Ibu belum hafal kertas ajaib. Makanya di awal-awal itu Ibu harus hafal warna, harus paham pola warnanya, kemudian harus hafal kertas ajaib. Itu akan otomatis bisa. Ya. Nah, ini masih contoh. Kemudian kita akan terjemahkan ya. Sambil Ustadz akan jelaskan tafsiran sederhana tentang surat ini. Ya. Lihat Ibu, semua ayatnya sesuai dengan metode sekejap, ada warna hijau kalau dia bahasa Indonesia. Misalnya Allah, ini kan hijau kan Allah. Ya. Apalagi yang warna hijau? Azab. Azabu. Azab itu kan hijau itu. Itu bahasa Indonesia, azab juga. Iya enggak? Ya. Kemudian yaum akhir, itu bahasa Indonesia juga Ibu. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Yaum akhir. Yang akhir. Nah, ya, hari akhir. Ya, dan seterusnya. Warna merah, Masya Allah sangat banyak. Warna merah banyak. Bima. Ya, ini kalau hafal kertas ajaib Ibu, ini warna merah sudah tutup mata ini. Ya. Nah, gitu. Warna biru, nah itu nanti akan kita jelaskan. Jadi butuh semua proses. yang warna merah tuh Ustadz ada di kertas ajaib Ustadz. Betul Ya. Ibu. Ada di kertas jadi- ajaib ya. Gitu. Semuanya Jadi, ada. kertas ajaib itu apakah kita harus menghafalkan sepekan sampai batas ini? Gimana Pak Ustadz? Sepekannya lagi batas ini apa gimana? Gimana? Caranya? Jadi kertas ajaib itu kan ada beberapa item itu kan ya. Terus kita menghafalkannya bisa sepekan dari yang 1 sampai 5 misalnya gitu. Sekarang Ya, gimana? betul Ibu.
Betul sekali. Cara menghafalnya itu kan apa namanya? Kan kita 20 kali pertemuan tuh. Iya. Jadi kita Ya, lagi betul. bagi, Bu. Ya. Pertemuan kedua, mulai hafal Ibu dari 1 sampai sekian, 6 misalnya. Kemudian 7 sampai 11, kemudian 12 sampai 15. Kemudian silakan latihan sampai hafal seperti surat Al-Fatihah, diulang-ulang. Pak Ya. Ustadz, barangkali ada teknik cara menghafalnya bagaimana, Pak? Itu nanti, Bu. Itu nanti kita ajarin nanti. Tenang aja. Ya. Kalau malam ini kita mau jelasin semua, aduh. Repot. Ya, tenang aja, semua diajarin teknik menghafalnya. Bagaimana motivasi yang saya kasih supaya bisa hafal, ya. Bagaimana kita lihat teman-teman kita yang pada setoran sudah hafal, itu akan termotivasi, akan tua-tua yang seperti kita betul, ini kan agak akan timbul suasana belajar nanti insya Allah di sini. Ya. Nah, kemudian kita terjemahkan, itu artinya Ibu nanti akan ada setoran-setoran lewat video atau audio boleh. Ya. Nanti dikirim sebagai tugas di rumah dalam waktu sepekan itu. Ya. Nah, sudah selesai kita terjemahkan dari ayat 6, sudah kita selesai terjemahkan misalnya ya. Sampai ayat yang ke-12. Oke, seperti ini terjemahannya. Ya, ini Ibu ini sudah bagus cara menerjemahkan. Kemudian pekan depan kan kita ketemu lagi tuh. Pasti ada materi baru lagi. Berarti Ibu latihan tuh. Latihan lagi tuh dari di rumah Ibu latihan nerjemahin ayat berapa berarti? 13. Ya, 13 sampai ke bawah. Sampai berapa tuh? Ya. Sampai bawah. Nah, nanti akan ada. Ibu latihan di rumah. Ya, mungkin Ibu akan setoran juga nanti di grup. Atau nanti kita akan buat kayak Google Drive ya. Biar memorinya nggak full teman-temannya setoran. Iya. Iya. Kemudian, nah ini kan tugas pertemuan ke-6. Berarti kita nih pekan depan kita ketemu lagi. Berarti pertemuan ke-6 kan? Iya. 15 baris kertas ajaib. Udah hafal. Nah, diminta lagi tuh, ya. Bagi yang sudah hafal, silakan angkat tangan. Kita apa namanya? Stop. Kita dengarkan nanti di kelas. Kita tanya-tanya. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Oke. Kemudian pola kata kerja lampau. Tadi kan pertemuan kelima, Bu. Kita sudah ajarin tadi pola kata kerja lampau. Otomatis di pertemuan yang ke-6 ibu-ibu sudah bisa. Ya. Ayo kita tanya. Sekarang anggaplah sekarang pertemuan ke-6 berarti sudah pekan depannya ya. Ayo siapa yang mau coba kata kerja lampau yang kemarin? Oh, saya Ustaz. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna, hanya 6 kan? Yang tadi. Oke, fa'ala dia telah mengerjakan dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu adalah tasmi faham Quran ayat 13 sampai 16. Nah, begitu seterusnya setiap pekan pertemuan kita. Jelas Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Ini jangan buru-buru Bu ya. Ustaz, bagaimana ini, insya Allah kita masuk pertemuan sudah mulai belajarnya itu pekan depan insya Allah ya. Jadi ada setiap pekan kita akan ada slide seperti ini, akan ada materi-materi yang akan nyambung dengan materi sebelumnya, akan ada materi baru dan akan sinkron dengan terjemahan kita. Ya, sampai selesai juz 1 pas 20 kali pertemuan nanti. Kalau Bapak Ibu sudah bisa juz 1, artinya juz 2, juz 3 sama semuanya. Ya, sama semuanya dan itu luar biasa. Kalau Ibu baca Quran bisa tahu maknanya. Bahkan Bapak Ibu, kelebihan metode sekejap ini saya sampaikan. Kalau Ibu sudah belajar memahami Quran, artinya akan membantu Bapak Ibu dalam proses menghafal. Kenapa? Karena beda Ibu menghafal sambil tahu maknanya dengan menghafal nggak tahu maknanya. Benar nggak? Benar atau benar?
Iya, betul banget. Ya, betul kan? Kalau tahu maknanya itu akan sangat mudah menghafal. Jadi Ibu kalau ini ditanya metode Ustadz ini metode apa? Ini adalah metode faham makna Quran. Karena kita dilatih untuk bisa nerjemahin Quran secara langsung ya, dari bahasa Arabnya langsung. Tapi kalau ditanya Ustadz bisa nggak metode ini dipakai menghafal? Sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena orang kalau sudah paham maknanya, menghafalnya. Ibu. ya. Karena kalau orang sudah paham maknanya, akan membantu dia dalam proses menghafal. Dan itu 30 ya sudah dibuktikan beberapa murid kita juga ya. Palu, Mas. Ya. Ibu, Sulawesi. mic-nya Bu. Ini di mana? Sudah saya matiin. Kayaknya di mute deh beberapa, jadi nggak kedengaran. Kadang-kadang ketimpa sama yang lain suaranya. Ya baik, sudah saya matikan. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Malam ini kita kurang lebih seperti itu kita proses belajarnya. Jadi insya Allah akan ada slide, akan Bapak Ibu juga akan terus interaksi dengan bukunya nanti di rumah. Ya akan ada tugas. Ya, sepekan sekali santai belajarnya. Tapi insya Allah itu sebenarnya sudah sangat-sangat cukup. Ya, dan itu sudah dibuktikan di kelas A, ya kelas A. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Oke, satu-satu nih. Tunggu. Siapa ini? Saya Herunisa, Pak Ustadz. Oke, oh ya Ibu Herunisa dari Pancoran ya? Iya betul. Oke. Saya mau minta tolong dijelaskan nih Ustadz, khususnya tentang kedua buku ini perannya apa, masing-masing tentang apa gitu antara yang merah dengan yang hitam. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan antara lain cara penggunaannya halaman sekian-sekian gitu ya. Bisa nggak saya juga dikasih penjelasan tentang buku merah ini tentang apa dan perannya bagaimana, dan buku hitam itu perannya apa dan nanti bagaimana gitu Ustadz? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Herunisa bagus ya, syukron. Buku ini ya yang akan menemani kita dalam belajar. Jadi pasti nanti akan tahu cara penggunaannya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih mukaddimah aja ya. Buku merah ini ya, ini berisikan pola-pola ya, pola-pola ya seperti yang tadi ya, misalnya kata kerja lampau polanya bagaimana, ya? Sama dengan rumus ya Ustaz. Ya? Rumus ya. Ya, pola itu sama dengan rumus atau wazan ya. Ya. Jadi tidak seribet yang Ibu bayangkan sekarang ini apa semua isinya ini. Ini mau dilihat satu-satu enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Jangan lihat makanya saya bilang ini nanti akan berproses. Ya. Kemudian di belakang buku merah itu ada juz 1, itu yang akan kita latihan. Ya, oke. Kemudian buku yang hitam ini adalah khusus mencari makna apa Ibu? Yang warna yang jarang sekali warna. Ya, kata-kata yang berwarna hitam. Ya, kata-kata yang berwarna hitam itu butuh kamus karena dia bukan bahasa Indonesia dan jarang muncul. Kemudian yang berikutnya, ini kertas ajaib. Ini adalah harus dihafal. Ini dihafal nanti. Dalam prosesnya nanti mulai dari pertemuan pertama itu akan sudah mulai ada tugas. Ya. Masuk pertemuan kedua Ibu harus hafal baris 1 sampai 5. Bagaimana prosesnya? Itu nanti insya Allah. Ya? Iya. Oke. Ada lagi tadi saya dengar mau bertanya? Saya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Syahnidar dari Bekasi. Siap Ibu Syahnidar, ahlan wa sahlan. Silakan. Ya, maaf saya baru pulang, baru capek, jadi saya ketinggalan. Pertanyaan saya, kita belajarnya nih setiap hari apa, jam berapa? Oke, kita belajarnya setiap hari Ahad, Ibu. Setiap hari Ahad pagi. Setiap hari Ahad pagi. Jam berapa tadi saya bilang? 6.30 ya? Setengah 6, ya 5.30. 5.30. Ya, WIB. Waduh. Hah? Gimana Bu? WIB? Setengah 6 pagi, Pak Ustadz? Iya, betul, setengah 6.
Sampai jam biasanya sampai jam 7 ya, atau mungkin lewat sedikit, tergantung durasinya. Kalau banyak pertanyaan atau ada yang mau setoran ya mungkin ya. nggak boleh usul nih Pak Ustadz. Ini udah Ya, gimana? disepakati apa gimana? Udah. Oke, jadi gini Bu ya. Mayoritas nih ya, peserta itu memilih hari Ahad pagi, ya. Iya, oke. Oke. Kemudian ada beberapa peserta mungkin yang sulit ya. Saya lihat juga mungkin ada beberapa yang sulit ya. Bahkan ada beberapa yang mengusulkan malam. Itu bisa kita buka kelas malam atau hari yang lain, ya. Berarti kita menunggu peserta yang lain lagi untuk kita bukakan kelas yang sesuai dengan waktu yang pas, ya, dengan yang lainnya. Ya, misalnya hari apa? Misalnya hari Sabtu, ya. Oke, atau hari Jumat, tergantung dengan kesepakatan dengan kelas yang barunya. Ya, untuk kelas ini itu adalah hari Ahad pagi, ya. Seperti itu, Ibu. Dan itu hampir semua. Nggak tahu kalau ada yang lain yang belum bisa ikut di sini, nggak usah bersedih. Insya Allah kita akan buka kelas misalnya dengan yang lain yang bisa bersepakat harinya. Kita di sini jumlahnya sekitar 50-an Ibu. Ya, cuma ada beberapa yang nggak hadir ya. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mau mengusulkan misalnya, tapi jangan sampai, kalau bisa terbagi dua, boleh saja terbagi dua ini kelas ini ya. Ya, misalnya ada yang mau kelas malam silahkan. Ya, belajarnya malam seperti ini. Ya, tapi yang kelas yang Ahad pagi tetap mereka di sini. Silahkan yang Ahad pagi. Kalau bisa nanti kita data di grup siapa saja yang mau Ahad pagi, ya, dan siapa nanti yang ingin mungkin malam, ya. Nah itu tinggal disampaikan saja ke saya. Insya Allah saya siap mengajar. Kalau bisa ya seimbang, atau misalnya 50, misalnya di sini 30, di sini 20, atau 25. Nah seperti itu. Tapi ini saya lihat di sini baru yang hadir 31 orang. Ya, mungkin ada yang berhalangan Ibu ya. Ada yang berhalangan hadir. Oke. Enggak, maksud saya kok terlalu pagi sih ngambilnya 5:30. Kenapa sih nggak jam 7 gitu loh kan? Karena kalau terlalu pagi juga kita kan habis tahajud, terus habis subuh, itu jam-jam segitu tuh mulai ngantuk gitu loh. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Ya, soalnya kan kita tahajud paling nggak jam 3, Pak Ustadz. Jam 3, setengah 4. Kita tunggu sampai subuh. Habis subuh, baru ini sebentar zikir-zikir, 5:30 tuh mulai ngantuk gitu loh. Gitu ya. Dulu Bu sedikit. Halo Pak Ustadz. Mungkin gini kali Halo Pak Ustadz. Ya Pak, silakan Pak. Tolong jangan dirubah lagi kesepakatan kita tadi. Iya, setuju. Ya, Baik, jangan baik. jadi ribut terus jadi kalau gini. Betul ya. Oke, kalau begitu kita putuskan. Ya, kita putuskan ya. 5:30 gitu. Iya. Akan seminggu sekali ini. Di ini aja, di list aja siapa yang bisa jam 5:30 sama yang enggak siapa. Nanti di list aja, jadi dipilih, jadi biar enggak menjadi polemik juga gitu. Iya, betul. Jadi kita tetapkan ya, insya Allah kelas kelas Atau C. gini Pak Ustadz, halo, Ya. atau gini, sebelum ada kelas yang lain, sementara kalau memang saya bisa ikut di sini, saya ikut, atau boleh begitu? Boleh saja, boleh. Pokoknya kelas C sama saja ya. Jadi mau terbagi dua, misalnya mau ikut di kelas yang ini, kadang-kadang ke sini, ya boleh ya. Boleh saja misalnya dia, tapi dia harus jelas dia terdaftar di mana. Iya. Ya kan, kalau dia mungkin hanya ingin menyimak di setiap waktu, boleh ya. Ya, boleh saja. Oke. Ya. Mungkin saya nggak sempat hadir tuh di yang kemarin, boleh nggak saya menyimak di ini yang apa? Misalnya yang apa namanya? Pagi nggak sempat. Yang nggak sempat ya. Ya, jadi boleh lagi ya ikut. Jadi boleh Insya Allah berkali-kali bisa. ya. Dan kemudian gini Bu, kan kita seminggu sekali. Jadi Ibu kalaupun ngantuk di satu hari itu ya nggak apa-apa lah, kan masih ada 6 hari. Ya kan ketinggalan Pak Ustadz. Oke. Biar nggak panjang ini Bu, insya Allah tetap kita masih di waktu itu ya. Karena itu yang
sudah kita sepakati di awal ya. Ya. 5.30 ya. 5.30 kita mulai. Insya Allah ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang proses belajar kita nanti? Afan, Ustazah, Iya. Ustadz maaf mau tanya. Oke, Ibu Melty Roza, silakan. Iya, ini sistemnya pembelajarannya adakah tiap minggu latihan atau adakah di akhir pembelajaran ada ujian gitu? Bagus. Baik, setiap pekan akan ada tugas. Misalnya saya kasih contoh ya. Pekan depan usahakan nanti ada tulisannya tuh di sini. Setiap pertemuan itu akan ada tulisannya tugas apa gitu kan. Nih misalnya nih ya, ini kan ke pertemuan kelima tadi kan. Oke, ada nggak tulisannya tadi? Nah ini, tugas Anda pertemuan ke-6, lancarin lagi tuh kertas ajaib baris 1 sampai 15. Ya kan? Oke. Kemudian tugasnya berikut ada lagi tuh nanti di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir ada lagi ya. Pertemuan keempat. Nah, tugas ini kan ada tugas nih. Tugas pertemuan ke-6 berarti pekan depan ya. Lancarin lagi kertas ajaibnya ya. Kemudian pola kata kerja lampau yang kita ajarin tadi hari ini nih, yang pertemuan kelima, ya kan ada tadi kan? Ya. Oke. Kemudian silakan latihan terjemahkan sendiri dulu. Al-Baqarah 13 sampai 16. Latihan dulu sendiri di rumah. Bahkan nanti akan ada setoran audio atau video bisa. Ya. Jadi misalnya nih 13 misalnya ya. Innalladzina kafar. Jadi Bapak buat video rekam sendiri, nerjemahin. Ya kan? Kan sudah diajar tuh, kan ini sudah pertemuan ke-5. Oke, sudah terjemahin kemudian kirim videonya ke Google Drive atau misalnya ke saya ya. Atau di grup juga boleh. Ya, oh berarti ini sudah setoran tugas nih. Kita dengarin. Oh ini Bapak ini kurang di sini. Akan ada tugas. Oke, kemudian yang kedua akan ada kita 20 kali pertemuan. Akan ada ujian awal, akan ada juga ujian akhir. Ya. Ujian awalnya itu kapan? Ujian awalnya itu ketika pertemuan ke-13. Ya. Enggak sulit, Bu. Jangan dibayangin ujiannya kayak anak, enggak. Ujiannya lewat aplikasi, ya. Serulah insya Allah ya. Kemudian akan ada latihan terjemah. Ibu siapkan nih dalam ujian nanti Ibu nerjemahin ini. Ayat ini sampai sini. Jadi Ibu sudah latihan tuh di rumah. Kemudian sudah kita akan dengarkan Ibu tersebut atau Bapak tersebut menerjemahkan. Kemudian ujian akhir nanti pertemuan ke-20 terakhir tuh sudah. Ya, ada ujian lewat aplikasi ya, pilihan ganda. Ya, kemudian ujian sederhana aja sebenarnya ya. Kemudian latihan terjemahan. Ujian terjemahan. Kita tampilkan surat, Ibu terjemahkan. Ibu sudah latihan tuh di rumah pasti. Mungkin 2 ayat, 3 ayat. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada tadi Pak Dr. Ahmad Rijal, ada yang mau ditanyakan tadi Pak? Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bisa silaturahim ini dengan Masya Allah, alhamdulillah Pak. Banyak saudara-saudara kita yang tersebar ya. Iya. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi. Betul. Depok, Bandung. Saat ini di Palu ya, saya di Palu, kebetulan satu kota dengan Ustaz. Sudah 9:30 memang sudah agak larut ya. Ustaz, ini menarik karena ada 20 insya Allah ini adalah step kita, ada 20 kali pertemuan. Di buku sudah ada sampai di halaman 138 ya. Sudah ada step-stepnya pertemuan 1 sampai di pertemuan 20 hingga final test ya, ujian akhirnya. Kalau Ustadz tidak keberatan ini,
mungkin supaya kita di samping sudah ada tahapan atau silabus dari pertemuan kita, kalau mohon perkenan paparan yang Ustadz sampaikan ini, yang paparan pertama sampai paparan ke-20 misalkan, kalau berkenan mungkin sudah bisa di-share ke teman-teman sehingga lebih prepare ya, lebih siap untuk untuk menuju ke tahapan-tahapan itu, sehingga teman-teman, saya pribadi ya tentunya sudah lebih siap untuk untuk berproses sampai di insya Allah di 20. Masya Allah. Ya, seperti itu Ustaz. Harapan kami kalau bisa paparannya sudah bisa terbagi ke teman-teman peserta. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, usulan yang bagus ya. Insya Allah tidak masalah. Kita akan share materinya, ya. Kita akan share filenya, ya. Nanti bisa dilihat kembali ya, dan dibaca-baca dulu ya, biar persiapannya lebih matang untuk setiap pekannya ya, karena sudah melihat silabusnya ya, atau materi apa lagi yang akan diajarkan ya. Jadi saling mendukung ya, antara apa yang kita pelajari di rumah ya, apa yang ingin kita cari lagi, atau pertanyaan yang sudah kita siapkan ya. Insya Allah kita akan berikan ya, insya Allah. Terima kasih atas usulannya Pak Dr. Ahmad Rijal ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Yang sekarang saya yang mau bertanya nih, sudah sampai semua bukunya? Udah. Ada yang belum? Saya sudah Ustaz. Alhamdulillah. Yang belum, kalau yang sudah berarti alhamdulillah ya. Kayaknya rata-rata sudah. Yang belum tolong dikonfirmasi ya. Bisa jadi kayak kemarin tuh Ibu siapa tuh kemarin tuh? Ibu Emiarti kalau nggak salah ya. Saya belum Ustaz. Ibu baru ya? Oh ya, insya Allah ditunggu aja Bu ya. Ibu siapa itu tadi? Desi Ustaz. Oh iya Ibu Desi, tunggu Bu. Mungkin besok atau lusa lah. Belum nyambung dari tadi, tapi ini aja. Ya, emang belum Bu, insya Allah. Insya Allah pekan depan nyambung kok insya Allah ya. Baik. Kasih Ustaz. Baik. Mau dikasih contoh yang lain lagi, pertemuan-pertemuan yang lain? Ininya? Ya misalnya nih saya kasih contoh pertemuan ini ya. Pertemuan ke-1 misalnya. Atau ke berapa? Kedua ya. Ini kita ada semua materinya Bu ya. Jadi Oh iya. Ini ada materi ke-11. Pengulangan sih sebenarnya di pengulangan. Oke, misalnya pertemuan ketiga nih. Enggak ada unmat. Belum ya? Belum ini ya? Nah, misalnya Ibu pertemuan ketiga nih ya. Sudah lihat? Belum. Baru keluar pertemuan ketiga ya. Oke ya, sudah lihat ya? Ya. Anggap sekarang Ibu sekarang sudah masuk pertemuan ketiga, berarti minggu ketiga nih sekarang. Oke? Ya. Nah, Ibu-ibu sekarang ya. Itu di bawah ada Bu baca pertemuan ketiga. Ada tuh bacanya di bawah. Berarti pertemuan 1, pertemuan 2 sudah kita lewati berarti kan? Ini contoh. Baik Ibu-ibu, kita masuk pertemuan ketiga ya. Ini coba lihat Bu. Diulang aja nih, faham Al-Quran mudah insya Allah. Ya, 3 alasan mudah memahami Quran. Ini kan cuma motivasi aja ini. Ini buku yang kita pakai. Ini begini tampilan Qurannya ya kan? Ya kan, warna-warna dan seterusnya. Oke. Pola warna, pola garis, pola angka. Ya. Nah, kita fokus masih pada pola warna. Nah, seperti ini. Ya, jadi berulang terus. Nah, hijau itu Indonesia banget, ya kan? Oke. Merah itu banyak banget, ini nanti yang kita akan hafal. Ya, seperti banyaknya darah kita nih. Nah, ini kita akan latihan 100 kata yang di kertas ajaib. Atau kita akan coba menghafal. Nah, ini dia tampilan. Ini adalah kertas ajaib, Ibu ya. Nanti ada cara menghafalnya nanti. Nggak usah buru-buru ya. Berproses. Nah, kita akan kuasai insya Allah. Masya Allah. Ini motivasinya Bu ya. Bermodalkan 2 warna, hijau dengan merah, 60% kata-kata Al-Quran kita kuasai.
Nah, ini kertas ajaib baris 1 sampai 6. Nah, ya kan? Tadi kan sampai 15 tuh. Ya. Oke, kita sampai 6 dulu, kita mau coba. Bi dengan li bagi, wadan ala atas labukan. Di dalam, ini contoh. Di dalam mindari, bila kepada qobli sebelum. Huwa dia, hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana aku, nahnu kami. Baris keempat. Dia, hum mereka. Kamu, kum kalian. Ya aku, na kami. Hadza ini. Haulai mereka ini. Dalika itu. Ulaika mereka itu. Baris ke-6. Alladzi orang yang. Terus alladzina orang-orang yang. Ma apa yang. Man orang yang. Nah, kita latihan 6 ini dulu, kita lancarin, kita hafalkan, kan? Kita latihan lagi, kita coba tutup maknanya. Ya, ini cuma Arabnya semua nih, kita tutup sudah maknanya, ya. Ustaz, saya siap, Ustaz. Oke, kita dengarkan. Kita tanya, kita acak. Nah, jadi gitu. Nah, ayo siapa yang ingin setoran? Ya kan? Ini kan masih pertemuan ketiga nih, masih setoran-setoran kertas ajaib karena memang belum selesai kan? Oke, siapa yang ingin? Oke, saya Ustaz. Silakan, ya kan? Saya tanya. Oke, mantap. Ya. Baik. Nah, tuh setelah kita setoran kertas ajaib ya, baris 1 sampai 6, tugas Anda pertemuan keempat pekan depan setoran kertas ajaib 1 baris 1 sampai 11. Jadi lanjutannya tuh. Kalau tadi kan 1 sampai 6, ulang lagi dari 1 sampai 11, tapi itu pekan depan. Berarti kan seminggu waktunya, Bu. Ibu bisa ulang di dapur. Ya, ibu bisa di ruang tamu sambil nyapu, sambil di dapur menggoreng, sambil nyetir, bisa diulang-ulang ya. Oke. Kemudian kita jelaskan ini masih penjelasan ini, lihat warna masih warna nih, Bu. Pertemuan ketiga itu masih penjelasan warna-warna. Ya kan? Ya. Ya. Nah, ini pertemuan ketiga itu masih sama dengan perkenalan kemarin sebenarnya. Ya, jadi belum terlalu jauh. Nah, tugas pertemuan keempat adalah tasmi. Tasmi itu Ibu setoran ya. Dengarkan ke saya maksudnya tasmi. Ya, berarti Ibu kirim video atau audio. Ibu latihan di rumah. Surat Al-Fatihah Ibu terjemahin berdasarkan metode ini. Kan ada tuh Al-Fatihahnya di bukunya. Oke. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, ya kan? Ya kan, dan seterusnya. Kemudian tugas juga berikutnya adalah kertas ajaib tuh baris 1 sampai 11. Ya, kemudian pola garis dan pola angka. Ya, 1 minggu waktunya, 1 pekan. Ya. Nah, ini dia surat Al-Fatihahnya. Kita akan terjemahkan berdasarkan metode sekejap. Ya, seperti itu Ibu ya. Jelas Bapak Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz boleh tanya? Ya, silahkan. Tadi kan saya lihat ada beberapa materi-materi dari pertemuan 1 sampai berapa. Itu kita dikasih nggak nanti ininya? Bisa download nggak? Nah, tadi insya Allah nanti kita akan share Ibu ya. Oh gitu. Boleh saja. Ya, jika Ibu butuh, insya Allah kita akan berikan insya Allah ya. Ya, makasih. Nah, baik. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Boleh minta ininya Pak Ustadz, soft copy dari kertas ajaib ini, Bu.
karena tidak mungkin kita bawa-bawa terus ya. Oke, Kantor boleh kemana, saja. ya. Ada, insya Allah nanti di Jadi share, soft Pak, ya. copy-nya nanti dia ada di HP, jadi HP itu kan bisa dibuka di mana saja. Siap. Oke, tapi Pak biasanya lebih mudah menghafal dari kertas. Tapi tergantung, insya Allah boleh aja. Ya kalau kita sedang rapat, sedang apa kan tidak mungkin kita bawa terus kertas itu. Oh, siap Pak. Baik Pak. Bagus itu ya. Atau usul di foto aja Pak. Ya bisa juga di foto aja. Iya kalau bisa. Saya coba deh. Foto dengan soft copy kan beda. Kalau soft copy dia persis pas di screen kita, di screen HP kan. Oh iya benar. Ya di scan aja gitu ya. Baik. Insya Allah nanti admin kami nanti akan bantu Pak ya. Akan kirim soft copy-nya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Saya Ustaz. Oke, Ibu Jumiati. Dari mana? Ini dari Banggai Kepulauan ya? Iya Ustaz. Bukunya udah sampai? Belum Ustaz. Kalau udah mau masuk pertemuan, kalau belum ada bukunya bagaimana itu Ustaz? Insya Allah nggak ketinggalan lah kalau masih awal. Insya Allah sampai kok segera itu. Kalau kan masih seminggu lagi. Oh iya. Oke, apalagi ada yang bertanya? Saya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Elviarni Oktorina. Ya. Ustadz, apakah kita harus mengikuti irama seperti yang Ustadz contohkan tadi? Harusnya. Iyalah. Harusnya seperti itu. Tapi kan biasanya orang nggak bisa persis ya. Ya. Nggak bisa persis ya, silahkan. Tapi kalau Ustadz saya lebih cepat menghafal dengan gaya saya sendiri, silahkan. Substansi, yang penting substansinya kan hafal. Iya. Ya kan? Terserah mau metodenya, mau nadanya bagaimana. Tapi biasanya karena sering kita pakai nada kita, sekejap kan punya begitu dan nadanya mungkin. Ya. Akhirnya sampai sekarang seperti itu cara menghafalnya. Tapi kan kembali lagi kepada peserta. Jadi itu nggak masalah. Yang penting substansi daripada kita hafal itu adalah bagaimana bisa lengket. Ya. Jelas, Ibu? Ya, jelas Ustadz. Makasih. Ada lagi? Silakan. Jadi insya Allah setiap pekan Ibu pertemuannya kita akan share di grup juga ya, rekamannya ya. Jadi Ibu bisa ditonton kembali materi baru yang hari itu yang harusnya saya hadir tentang materi yang baru itu. Ya. Begitu. Baik. Masya Allah, ini dari mana saja ini? Ini ada Ibu Betty sudah hadir juga ya. Ibu siapa lagi? Ibu Emiarti. Ibu Emiarti sudah sampai bukunya, Bu? Ya sudah ya. Udah. Aduh, udah. Tapi kan di sana. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau sudah sangat jelas? Insya Allah kita ketemu di hari Ahad depan. Ya. Jadi nasihat saya Bapak Ibu ya, tentu nasihat ini kepada diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah kesempatan kita belajar ya. Kesempatan kita belajar Al-Qur'an ya. Belajar paham makna Al-Qur'an. Jadi gini Bapak Ibu, secara tidak langsung Bapak Ibu ini sedang belajar bahasa Arab. Secara tidak langsung ya. Kenapa? Karena kalau belajar Quran pasti belajar bahasa Arab. Tapi tidak semua orang belajar bahasa Arab pasti belajar Quran. Belajar Quran. Abu Jahal itu pintar bahasa Arabnya, Bu. Iyalah, dia orang Arab. Dia orang Arab. Tapi kan dia nggak paham terhadap makna Quran. Nah, betul. Ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya sekejap ini apa ya? Dia two-in-one, Bu. Belajar Quran, dapat juga bahasa Arabnya. Kemudian belajar paham makna Quran, dapat juga metode menghafalnya. Ya, jadi apa tuh? 3-in-1 kali ya. Ya. Seperti itu.
Jadi metode ini sangat-sangat bermanfaat insya Allah Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita sudah kita tentukan hari Ahad pagi ya. Tentu ini waktu yang sudah kita tawarkan dari awal ya. Dan masih ada juga beberapa yang tidak bisa. Itu nanti boleh ya. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bu? 5.30. Kurang putus-putus Ibu suaranya? 5.30 jamnya 5.30. Ya, jam 5.30 insya Allah Ibu ya. WIB. Oke. Masih terdengar jelas suara saya Bapak Ibu? Masih. Oke. Ya, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, kita niatkan ini karena Allah. Ya. Dan kita belajar Quran untuk apa lagi kalau bukan karena Allah kan gitu. Iya. Nggak mungkin kita dengan usia kita saat ini ya, dengan kesibukan kita hari ini ya, saya rasa lebih murni ya kita di usia Bapak Ibu sekarang ini belajar ya, niatnya itu insya Allah bukan karena apa-apa. Saya yakin itu. Maka itu jangan sampai dicampur adukan dengan yang lain. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas. Karena Allah murni. Ya, dan itu adalah syarat diterimanya ibadah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar Bu ya, sebentar. Ya, bagaimana Ibu? Oh, tanya ini setiap pelajaran Ahad pagi itu nanti ada rekamannya enggak? Ada Ibu, insya Allah ada. Kita ulang Ada, lagi. Ya, makasih. Oke. Baik, kita lanjut. Niatkan karena Allah ya. Kemudian yang berikutnya wakafkan waktu kita itu, kita wakafkan untuk Allah. Ya. Kalau para sahabat Nabi Ibu itu bukan cuma mewakafkan dirinya belajar Quran, tapi mewakafkan dirinya, jiwanya itu ya, dia berdagang dengan Quran ya. Niatnya langsung itu wakafkan. Ya. Dia wakafkan untuk Quran, dia wakafkan untuk agama. Ya. Nah, apalagi Al-Quran ini sendiri Ibu, ini menjadi pemberat timbangan yang sangat dahsyat nanti. Ya, sehingga maksud saya adalah diusahakan, diupayakan ya, kalau bisa urusan-urusan yang bisa kita pending dulu ya, selama proses pembelajaran ini kita pending dulu ketika bertepatan dengan waktu belajar kita. Insya Allah. Ya, insya Allah akan ada kok hari-hari yang lain kita bisa mungkin hari Ahad mungkin ada yang olahraga ya, mungkin kita fokus lah belajar Quran di situ kan. Baik, jadi sampai ketemu Ibu pada pekan depan insya Allah Ta'ala ya. Semoga semuanya dimudahkan ya. Dan mau pindah ke ini gimana nih, berapa ini? Bagaimana? Bagaimana Ibu? Oh, bukan pertanyaannya. Baik, sebelum kita tutup Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ustaz. Oke, silakan Ibu Nurjannah. Oh, bukan. Ibu siapa? Saya Mahfuza. Oh, Ibu Mahfuza ya, silakan. Ya, saya belum ngerti banget nih wazan fiil madi, wazan fiil mudari ini. Bisa nggak nanti dijelaskan ya? Ibu belum ngerti kan? Belum. Yang lain juga belum ngerti, Bu. Bukan nyebut. Ibu belum ngerti, semua yang lain juga belum ngerti. Oh, iya. Semangat banget ya. Masih ngawang-ngawang gitu. Iya. Sekarang telan aja. Iya. Alhamdulillah masih semua masih polos, masih iya, polos. betul sekali. Insya Allah nanti dimudahkan insya Allah ya. Amin. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya,
Ya, Ibu Tri, Ibu siapa? Saya Ustaz. Saya nggak muncul di sini, soalnya yang muncul di layar saya itu kadang cuma 6, jadi kadang ada yang bersuara itu nggak ini, tapi makanya saya tanya. Ibu siapa ini? Mas, ngilangin ininya gimana Mas? Di mute ada. Ada yang gambarnya muncul Ibu-ibu. Ya. Ngilangin ini. Silakan. Nggak bisa ya udah nggak usah. Ya, silakan yang bertanya. Yang bertanya aja hidupkan mikrofonnya. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ibu Dewi Sartika, silakan. Iya, Ustadz Afwan, saya telat baru nongol di sini. Oke. Jadi mungkin banyak yang ketinggalan, mungkin saya dibagi responnya aja Ustadz. Mohon maaf. Siap Bu, ya. Ada yang penting sekali ya. Oke, siap Ibu ya. Intinya sih belum ketinggalan, belum ketinggalan. Kita masih bicarakan waktu belajar. Kemudian proses belajar kita itu nanti bagaimana ya? Suasana belajar nanti bagaimana? Jadi jadi belum masuk materi ya. Oh, I see. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi nanti saya share kalau rekamannya ya. Jadi tetap jam 10 ya, Ustaz? Ya, jam 5:30. Ibu tinggal di mana? 5:30 enggak masalah, saya di Tangerang. Oh, Tangerang, WIB ya. 5:30, Bu, 5:30. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah, alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Barangkali Pak Ustadz, saya Khairil. Ya. Diusulkan juga bagaimana tata tertib kita pakai Zoom, gitu ya. Supaya kita lebih fokus. Misalnya kapan harus dimatikan videonya, begitu. Jangan nanti bicara semua, gitu kan. Jadi tidak terdengar tadi kadang-kadang. Itu usulnya saya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak, makasih banyak Pak ya. Itu kamera. Iya. Jadi mungkin ada beberapa juga masih belajar pakai Zoom ini Pak. Nah, iya, tampaknya begitu ya. Iya. Insya Allah. Atau dibuatkan nanti tata nanti ada admin, kan. nanti ada admin kita yang yang akan kontrol juga ya. Atau saya kontrol langsung dari sini kayak tadi kan saya matikan semua. Ya, yang mau bertanya silakan hidupkan mikrofonnya. Insya Allah Pak, nanti terima kasih atas usulannya. Betul, kita butuh tertib ya. Betul. Karena ini juga nggak terdengar ya. Kadang ada juga yang lupa tuh matikan. Ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Mau bertanya? Saya Ustaz. Bismillah Ustaz saya. Silakan. Siapa tadi? Saya. Ya, silakan. Ini Ustaz cuma minta tolong dijelaskan kembali kalau ini soal bagaimana itu solusi kalau nggak bisa ikut yang waktu ditentukan itu. Ibu kalau Ahad pagi sibuk apa? Ini Ustaz, soalnya saya kerja itu jadi asisten rumah tangga, soalnya kalau pagi sibuk sekali. Siap. Oh enggak, Ibu matikan aja videonya, Ibu sambil menyimak saja kalau ada yang penting gitu kan. Ada misalnya masuk materi baru, Ibu di situ misalnya istirahat dulu. Ya, Ibu dengarkan. Ya, supaya tidak ketinggalan. Nanti silakan tanya di grup apa yang belum dipahami. Ya kan kita juga punya grup Bapak Ibu. Ya, misalnya ada tadi yang nggak dipahami, Ustaz, saya masih mungkin Ibu sempat screenshot, tanyakan di grup. Saya akan jawab langsung insya Allah. Ya, jadi masya Allah kita ini sangat banyak dimudahkan ya, banyak kemudahan, insya Allah. Ya, misalnya sudah Zoom sudah selesai ada yang belum paham, Ustaz ini saya belum paham tadi, oke. Kita sambil jelaskan sambil lewat tulisan atau kirim suara bisa aja. Ya, insya Allah nggak sesulit seperti yang Ibu bayangkan kita belajar nahwu sorof, nggak. Sekejap nggak serumit itu. Ya. Jadi saya jelaskan Ibu, ada yang lebih berumur lagi, lebih senior lagi kemarin belajar umur 72 tahun. Dan beliau bisa. Itu artinya berarti semuanya bisa ini. Karena pasti mungkin belum ada yang sampai seumur itu ya di sini ya. Iya. Saya 75 tahun. Ya, silakan. Ibu Nurjana 75. Oke, Ibu Nurjana dari Depok ya, silakan. Iya, 75 tahun.
Mau Masya Allah. Ternyata ada yang lebih ya lebih senior lagi. Ya, Ibu Nurjana, Nelly Masya kalau Allah. dia Ustaz. Kalau Ya? dia Nelly, Bu Nurjana Nelly. Nelly Cah. Oh gitu. Nelly. Masya Allah. Oke. Ini masih aktif dia. Iya. Kelurahan. Ibu Maharani, ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya. Ada yang lagi mau bertanya? Ibu Maharani, ada yang mau ditanyakan? Mana Ibu Maharani? Saya Pak Ustadz. Oke. Tidak ada. Sudah iya. cukup jelas. Oh, sudah cukup jelas ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, oke, kalau begitu, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan ya, di waktu yang kita akan yang sudah kita sepakati. Insya Allah kita bisa komunikasi lewat Zoom ini setiap pekan, ya, kita bisa komunikasi juga lewat grup, ya, dan dan insya Allah ya semua kita komitmen untuk terus hadir, terus belajar. Semoga ini bisa menjadi solusi ya untuk kita semakin cinta kepada Al-Quran, ya. Amin. Jadi ini jalan jalan pintas, ya. Jalan pintas. Maksudnya jalan pintas di sini, Bu. Orang-orang itu harus, kalau anak-anak itu harus belajar sekian lama, ya kan. Tapi alhamdulillah dengan metode ini menjadi jalan pintas tanpa harus kita cuti dari pekerjaan kita, tanpa kita harus mondok, ya. Tapi insya Allah bisa juga memahami Quran sekaligus belajar bahasa Arab. Ada metode faham makna, ada metode menghafal, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Ya. Baik, sudah larut ya. Kita terus semangat ya. Semoga Allah merahmati kita ya dengan Al-Qur'an. Ya Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya barakallahu fikum semuanya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair semuanya ya. Syukran Pak Ustadz. Ya, syukron Ibu Dewi Sartika, syukron. Ya, dan semuanya. Ya, Ibu, ya. Baik. Ibu Dewi Sartika, Tangerang, Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Ibu Siti Zainab. Assalamualaikum, Ibu Siti Zainab. Waalaikumsalam. Dari mana ini Ibu Siti Zainab? Dari Jakarta. Oh, Masya Allah, orang Jakarta juga. Oh, banyak banget orang Jakarta sini ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini orang ini kayaknya ibu kota. Orang ibu kota ini. Kalau saya kerja di Jakarta, Ustadz. Oh, di mana, Bu? Di Badan Kepegawaian Negara. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Di mana tuh alamatnya? Di Tugu Tani situ ya? Di Cililitan, iya. Oh, bukan ya dia. Oh, Cililitan. Cililitan. Cililitan, oh iya. Izin live ya, Ustadz. Ya, iya Bu. Ustadz, ini markasnya di mana? Ustadz ada di mana? Kalau saya Bu di Sulawesi Tengah. Saya di Palu. Oh, jauh sekali. Saya pikir di Jakarta, Ustadz, bukan ya? Dulunya saya di Jakarta, saya kuliah di Jakarta, Bu. Oh, sih. Di mana, Ustadz? Di Lipia, Jakarta, Bu. Lipia itu, iya Lipia tahu ya, pernah dengar ya? Tahu Ya. sekali. Iya, saya di situ. Kemudian lama saya tinggal di situ, Jakarta Selatan, tinggal di Jakarta Timur, di Pulau Gebang pernah juga, dekat Bekasi. Kalau Jakarta Timur dekat saya berarti itu. Oh, Masya Allah. Ya, saya lama di sana, Ibu. Oh, Ya. Palu jauh sekali ya. Jauh, tapi alhamdulillah dengan Zoom ini semua jadi dekat ya.